Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Evi Nur Alfianti. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai uji hipotesis. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana hipotesis itu. Di dalam statistika terdapat beberapa aplikasi yang uji hipotesisnya menggunakan tes parametrik dan tes non-parametrik. Panduan penggunaan statistika parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis ini menggunakan berbagai macam data. Yang pertama yaitu nominal, ada ordinal, dan yang terakhir itu interval rasio. Bentuk hipotesisnya ada satu variabel, dua sampel, lebih dari dua sampel, dan hubungan. Jenis-jenis uji statistik parametrik itu ada 5. Yang pertama yakni uji T, kemudian ANOVA, yang ketiga regresi, yang keempat korelasi, dan yang terakhir yaitu analisis jalur. Introduction to hypothesis test. Hipotesis statistik, pernyataan atau dugaan mengenai populasi. Jadi hipotesis di dalam statistik itu adalah sebuah pernyataan atau dugaan. Pengujian hipotesis ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis, antara sama dengan atau tidak sama dengan. Kebenaran suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita telah memeriksa seluruh populasi itu. Memeriksanya seluruh populasi, apa mungkin atau tidak mungkin. Lalu apa yang kita lakukan? Jika kita tidak mungkin memeriksa seluruh populasi untuk memastikan kebenaran suatu hipotesis, kita dapat mengambil contoh acak dan menggunakan informasi atau bukti dari contoh itu untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut dan bukan hipotesis itu benar. Penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu salah. Hipotesis statistik ini disingkat dengan suatu asersi atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Terdapat dua macam hipotesis, yakni hipotesis 0 atau dilambangkan dengan H0, dan yang kedua yakni hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1. Hipotesis 0 ini adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi, ditandai dengan sama dengan, dan di hipotesis alternatif yakni lambangnya tidak sama dengan. Jenis hipotesis ini terdapat berbagai tipe. Ya, salah satunya adalah tipe A, yakni H0 sama dengan mu sama dengan konstanta. Berarti ini menerima sebuah dugaan. Dan yang kedua H1, yakni mu tidak sama dengan konstanta yang menunjukkan bahwa tidak menerima. Uji dua ekor two-tailed test ini bisa digambarkan dengan konfigurasi daerah kritik untuk tipe A, dan di sini ada luas yakni A/2. A ini dilambangkan sebagai alfa ya teman-teman, dan ini menjadi sebuah patokan. Nilai kritis dicari dari tabel statistika yang ada di sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan yakni nilai kritis dicari dari tabel statistika juga. Yang berwarna oranye atau dikasih nama sebagai DK yakni daerah kritis, kemudian sebaliknya di sebelah kanan juga sama. Dan di daerah penolakan H0 ini
di luar dugaan ya, di luar warna putih. Jadi yang berwarna oranye atau warna kuning itu dinamakan dengan daerah penolakan H0. Kemudian uji satu ekor kanan one-tailed test. Ini digambarkan dengan grafik seperti ini. Yang ada panah luas sama dengan alfa. Ini adalah nilai kritis yang dicari dari tabel statistika. Kemudian nama DK itu sama seperti tadi, yakni daerah kritis. Kemudian daerahnya yang berwarna oranye atau kuning adalah daerah penolakan H0. Yang selanjutnya yakni uji satu ekor kiri, yakni one-tailed test. Ini bisa digambarkan dengan grafik yang seperti ini. Ini penjelasannya sama seperti tadi, sedangkan yang ini menjelaskan sebagian dari sebelah kiri, yang tadi sebelah kanan. Luasnya sama dengan alfa, kemudian DK-nya daerah penolakan H0 karena berwarna oranye di luar yang berwarna putih. Oke, yang selanjutnya adalah prosedur uji hipotesis. Di sini prosedurnya ada 8, di mana yang pertama yaitu merumuskan H0 dan H1 dahulu, kemudian menentukan taraf signifikansi, yakni alfa yang akan dipakai untuk pengujian hipotesis, dan selanjutnya menentukan arah pengujian dari angka 1 atau 2, kemudian taraf nyata pengujian ini ditandai dengan alfa atau alfa per 2. Dan yang selanjutnya yakni menentukan nilai kritik dan daerah kritik berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Dan yang keenam yakni hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data observasi. Yang selanjutnya yakni menentukan keputusan uji mengenai H0. Jika manual, nilai statistik uji amatan berada di daerah kritik, maka H0-nya ditolak. Jika di dalam komputer, ini terdapat pada p-value. Jika lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Begitu juga sebaliknya, jika lebih besar dari alfa, maka H0-nya bisa diterima. Dan yang terakhir yakni tulislah kesimpulan berdasarkan keputusan uji. Sebaiknya kesimpulan dirumuskan dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Dan yang selanjutnya yakni contoh uji hipotesis. Sebelum tahun 1993, pendaftaran mahasiswa STKIP PGRI Blitar dilakukan dengan pengisian formulir secara manual. Pada sistem lama ini, rata-rata waktu pendaftaran adalah 50 menit. Dan pada tahun 2009 memperkenalkan sistem pendaftaran online. Seorang staf PSA ingin membuktikan pendapatnya bahwa rata-rata waktu pendaftaran dengan sistem online ini akan lebih cepat dibanding dengan sistem yang lama. Untuk membuktikan pendapatnya, ia akan membuat hipotesis awal. Hipotesis awal ini yakni membahas tentang rata-rata waktu pendaftaran sistem online sama saja dengan sistem lama. Apakah benar apa tidak? Kita buktikan di analisis yang selanjutnya. Contoh 1 uji hipotesis 1 yakni uji dua arah alfa per 2 sama dengan 2,5%, statistik uji sama dengan Z. Hipotesis awal dan alternatif yang dapat kita buat yakni H0 adalah mu sama dengan 50 menit, yakni sistem baru dan sistem lama tidak berbeda. Kemudian H1 menunjukkan bahwa sistem baru tidak sama dengan sistem lama. Bisa digambarkan di grafik seperti ini. Jika di daerah kuning, maka menolak H0, dan jika di daerah putih, maka akan menerima H0. Atau bisa dengan uji satu arah, yakni alfa sama dengan 5%, statistik uji sama dengan Z, H0, mu sama dengan 50%, atau H0, mu lebih kecil 50 menit. Dan grafiknya seperti ini. Menolak H0 untuk alfanya 5% dan sama saja dengan terima H0, alfanya juga 5%. Oke, kita akan menguji hipotesis satu sampel.
Sebelumnya, kita mempunyai data tabel distribusi T, yakni alfa atau alfa per 2. Ini bisa dicek di sini, ada 1,0, 0,05, 0,025, dan 0,01 serta 0,005. Kita mengambil jalan yang tengah, yakni 0,025. Yang pertama yakni uji hipotesis satu sampel. Tabel distribusi T. Nilai mata kuliah statistik mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2019 adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat banyak data yang jumlahnya 85. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Kita akan menguji hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2019 adalah 85. Ini benar apa enggak? Kita cek di jawaban selanjutnya. Oke, ini uji hipotesis sampel. Langkah-langkahnya yakni H0, mu sama dengan 85, H1, mu tidak sama dengan 85. Yang kedua, taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujian adalah dua arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2. Kemudian nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96. Kenapa kok 1,96? Tadi kita sudah menyatakan di sini bahwa 0,025 jumlahnya kan 80, maka di sini tak terhingga. Nah, di lurusnya 0,025 hasilnya 1,960. Jadi kita membuat daerah kritiknya 1,96 saja. Di mana DF sama dengan N-1 sama dengan 80 min 1 yang hasilnya 79. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Diketahui bahwa tolak H0 untuk alfa sama dengan 2,5% jika melewati 1,96. Begitu juga jika diterima di H0, maka bisa diterima di tengah-tengah antara min 1,96 dan 1,96. Kita akan mencobanya di SPSS. Di SPSS hanya mempunyai data yang tadi sudah saya jadikan satu. Nah, caranya mengaplikasikan uji hipotesis di SPSS, kita bisa mengklik menu Analyze, kemudian Compare Means, lalu kita pilih One Sample T-Test. Oke, nilai statistik ini kita masukkan ke tes variabel S. Langsung kita klik OK. Maka outputnya akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan analisis di dalam PowerPoint. Di sini terdapat nilai statistiknya 80, rata-ratanya 91,7 dan lain-lain. Kesimpulannya, nilai T dihitung sebesar 4,824. Diketahui nilai statistik T-nya ada di sini. Kemudian arahnya di daerah tolak H0. Kenapa tolak H0? Karena tidak masuk di daerah putih, yakni di daerah luar putih atau di daerah kuning. Kemudian diketahui juga p-value-nya adalah 0,000. Nah, 0,00 ini lebih kecil dari 2,5% atau 0,025. Sehingga hasilnya menolak H0. Artinya, rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI angkatan 2019 adalah tidak sama dengan 85. Tetapi rata-rata nilai statistik mahasiswa KPI
adalah 92. Ya, selanjutnya kita akan mencoba uji beda rata-rata jika varian tidak diketahui. Kita akan menguji kasus seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinan, yakni model kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Berdasarkan 40 sampel, sebagai penelitian masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan yang dipimpin dengan model kepemimpinan transformasional dan 20 lainnya dengan menggunakan model transaksional. Adapun data keterlibatannya sebagai berikut. Nah, di sini sudah diketahui datanya. Kemudian langkah-langkah untuk menjawabnya, yakni yang pertama, H0 diketahui μ1 sama dengan μ2, yakni rata-rata metode standar dengan metode baru atau kepemimpinan transaksional. Dan yang kedua, H1 diketahui μ1 tidak sama dengan μ2, artinya rata-rata metode standar dengan metode baru tidak sama, berbeda antara metode transaksional dan transformasional. Kemudian taraf signifikasinya yaitu 5%. Arah pengujiannya adalah dua arah. Taraf nyatanya pengujian alfa per 2, nilai kritiknya yakni 1,96, di mana hasilnya 20 ditambah 20 min 2 sama dengan 38. Nah, di situ tadi kan sudah ada tak terhingga. Kita membuat patokan yang seperti itu saja, di mana df sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, hasilnya 20 ditambah 20 sama dengan 40 dikurangi 2 sama dengan 38. Kemudian alfa per 2 sama dengan 2,5%. Bisa digambarkan di grafik seperti ini. Sama seperti tadi ya, jika di daerah putih maka terima H0, kemudian di luar daerah putih maka menolak H0. Kita akan mengujinya di SPSS. Oke, kita buka di data 2. Nah, ini kita tinggal klik analyze, kemudian compare means, kemudian independent sample t-test. Kita masukkan nilai di tes variabel, kemudian model kepemimpinan kita masukkan di grouping variabel. Nah, kita klik define groups, kemudian grup yang pertama kita isi 1, grup yang kedua kita isi 2, continue, kemudian OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, kita akan membuktikan di analisis PPT ya. Oke, di sini uji beda rata-rata jika varian yang diketahui muncul output seperti ini, maka kesimpulannya nilai T dihitung sebesar 1,439 yang berada di area terima H0. Kemudian p-value-nya yakni 0,158, di mana daerahnya juga menerima H0 karena lebih besar dari 2,5% atau 0,025%. Artinya di sini yakni rata-rata nilai model kepemimpinan transaksional dengan model transformasional adalah sama. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan menguji test sampel berpasangan yakni parity test. Kita akan menguji kasus sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing ingin meningkatkan kinerja karyawannya dalam hal menjual produk. Untuk itu, perusahaan tersebut memberikan training kepada karyawannya. Apabila training tersebut efektif atau tidak terdapat kemampuan menjual barang, untuk dilihat adanya peningkatan atau tidak, ini diambil sampel 40 secara acak. Dan datanya sudah ada. Kemudian uji sampelnya bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini, yakni H0, μ1 sama dengan μ2, kemudian H1 diibaratkan dengan μ1 tidak sama dengan μ2. Taraf signifikannya sama 5%, kemudian arahnya 2, taraf nyata pengujiannya alfa per 2, kemudian nilai kritiknya adalah 1,96.
dimana di situ ada 40 lebih, maka membuat patokan 1,96, dimana DF sama dengan N-1 sama dengan 80 dikurangi 1, yakni 79. Alfa per 2-nya sama dengan 2,5%. Nah, di sini kita akan menguji di SPSS dulu. Caranya kita buka data yang ketiga, kemudian kita klik Analyze, kemudian Compare Means, dan yang terakhir kita klik Pirate Sample to Test. Nah, di sini akan muncul variabel 1 dan variabel 2. Yang sebelum kita klik di sini, yang sesudah juga kita klik di sini, maka otomatis variabel 1 dan variabel 2-nya ini berdampingan. Kita klik OK. Lalu akan muncul output seperti ini. Oke. Mari kita analisis di PPT. Nah, diketahui bahwa uji T-sampel berpasangan, jika sudah muncul output seperti ini, maka kesimpulannya yakni nilai T dihitung sebesar 2,501 di sini ya. Kemudian daerahnya ditolak H0. Kenapa tolak H0? Karena di luar area 1,96. Kemudian p-value-nya yakni 0,017, di mana ini lebih kecil dari 2,5%, sehingga di daerah di daerah tolak H0, maaf. Yang artinya rata-rata penjualan barang ini hasilnya tidak sama. Lebih meningkat yang sesudah ya dari yang sebelum. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.